prodi Pancasila. Siapa nih? Enggak. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Raffi Ansari Mujaki, NIM 251755066. Saya Clara Anggita Sumukukang dengan NIM 251755041. Saya Pandu Pratama dengan NIM 251755062. Saya Muhammad Farid Saini dengan NIM 251755051. Saya Dinis Gazal Nasution dengan NIM 257155039. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Tahukah kamu siapa yang membentuk BPUPKI dan kapan dibentuknya BPUPKI? Saksikan video berikut ini. Nah teman-teman, BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan kependudukan Jepang yang berjumlah 60 orang dan diketuai oleh Dr. Haji Manwedyo Diningrat dengan ketua mudanya yaitu Raden Panji Suroso dan Ichiban Ase. Nah, BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara ataupun Pancasila. Sidang BPUPKI menghasilkan yaitu ada dua. Pertama Pancasila yang isinya nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, lalu ada mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan dan kebudayaan. Selanjutnya ada Trisila, yang pertama yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah pengusulan Pancasila telah dilakukan, akhirnya sidang mengesahkan nama Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno-Hatta. Dan dibentuk panitia kecil yaitu Pada tanggal 7 dan 9 Agustus 1945, negara Jepang mengalami hal yang cukup mengejutkan. Dua kota besar di negara tersebut mengalami pengeboman sehingga menyebabkan Jepang pun menyerah. Hal tersebut mengakibatkan kekosongan kekuasaan di negara Indonesia. Hal tersebut pun langsung dimanfaatkan oleh negara Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Untuk mengetahui lebih detailnya, mari kita simak video berikut ini. 3 hari setelah pengeboman di Hiroshima, Jepang kembali mendapatkan serangan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki juga mengalami pengeboman. Dua pengeboman ini mempercepat kehancuran militer Jepang dan memaksa mereka untuk menyerah pada 14 Agustus 1945. Hal inilah yang menjadi poin utama yang mengubah seluruh rencana. Jepang menyerah dan Indonesia tercipta kekosongan kekuasaan. Para tokoh nasional kita, terutama dari golongan muda, tidak menyia-nyiakan momentum ini. Namun, perbedaan pandangan mengenai cara dan waktu proklamasi antara kelompok tua dan kelompok pemuda menciptakan ketegangan. Peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan dari penculikan tersebut adalah menjauhkan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dicetuskan. Teks bersejarah ini dirumuskan secara singkat, didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Sebelum pengusulan prodi Pancasila, cikal bakal ideologi bangsa diawali dan rasanya nasionalisme, yaitu Indonesia Varinging pada tahun 1908, kemudian berubah menjadi Indonesia Varinging pada 1922. Kemudian berubah lagi menjadi Indonesia Himpunan pada tahun 1922, disusul dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Maraton BPUPKI itu difasilitasi oleh Laksamana Maeda, yaitu dengan peserta BPUPKI ditunjuk secara adil dengan rekam jejak di konstituensi masing-masing. Alasan diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia, yaitu dengan identitas sesuai latar belakang budaya, membentuk identitas melalui inkulturasi dan okulturasi.
Dan kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenaran, kebaikan yang dijadikan pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan menimbulkan tekad kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan bangsa. Kemudian yang nomor 4, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Setiap bangsa mempunyai jiwanya, masing-masing yang dinamakan Volgeist atau jiwa rakyat. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah mengenai konsep urgensi Pancasila dalam arus sejarah Indonesia adalah bahwa Pancasila memiliki peran yang vital, dinamis, dan tidak tergantikan sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pengadaan hidup bangsa. Secara ringkas, urgensi Pancasila adalah kemampuan adaptifnya untuk tetap relevan sebagai titik pijak yang kokoh dalam menghadapi semua permasalahan. Sekian video pembelajaran dari kelompok 3. Sampai jumpa. Bye-bye.